sebuah keluarga yang dapat membuat para istri lebih sering mengeluarkan emosi. Terkadang masih banyak suami yang mengeluhkan omelan pasangannya dan merasa tidak bahagia karenanya. Padahal dalam hal ini, sebuah penelitian baru menunjukkan justru omelan istri baik untuk kesehatan suami. Benarkah? Jamak atau menjamak sholat adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib ataupun pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, yaitu tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Lalu, bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Berita Islami Siang bersama saya David Halik, bersama saya Teguh Wisnu, dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan sama Uda, memang alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan, diberi nikmat untuk waktu luang untuk bisa belajar bersama-sama di Berita Islami Siang, ya udah ya. Dan juga masih diberikan nikmat ketemu dengan bulan Ramadan ini. Masya walaupun Allah, sudah di 10 hari terakhir ya. Ini salah satu nikmat yang paling luar biasa, bisa bertemu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan masih amin lagi ya Allah, ya. amin Ya. insyaallah ya Allah. Insya Amin Allah. amin. Nah baik, tentunya buat Anda nih yang sebentar lagi sudah mau masuk, biasanya nih kalau udah 10 hari terakhir sudah persiapan untuk pulang kampung. Oh iya. Mudik. Udah pulang ya. kampung? Hah? Udah nggak di sini aja. Di sini aja Di ya? sini aja udah. Habis itu pulang kampung Nggak di Jakarta. Jakarta ya. Jakarta Jadi kampungnya aja. sekarang ini Jakarta dulu ya. Jadi kenapa nih hubungannya sama pulang kampung? Ya Uda? biasanya orang pada saat dia melakukan perjalanan keluar kota, pulang kampung, seringkali ya itu memiliki kesulitan untuk melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib? Kenapa? Sholat fardu. Kadang-kala mungkin karena macet di jalan, ya kan, nggak bisa kemana-mana. Misalnya udah di tol, udah sulit, ya kan. Hubungannya sama jamaah kasar nih kayaknya. Betul. Ya? Nah ini dia yang kadang-kala kita kepada sholat itu kan satu kewajiban. Ya. Nah ini ada trik-trik khusus ya, bagaimana caranya supaya kita tidak ketinggalan ibadah kita pada saat kita melakukan perjalanan mudik. Ini dia beritanya. Cara menjamak sholat. Pemirsa beriman, jamak atau menjamak sholat adalah menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar, atau menggabungkan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu maghrib ataupun pada waktu isya. Sedangkan sholat subuh tetap pada waktunya, yaitu tidak boleh digabungkan dengan sholat lain. Lalu, bagaimana hukumnya? Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Rasulullah apabila ia bepergian sebelum matahari tergelincir, maka ia mengakhirkan sholat zuhur sampai waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamak antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sudah masuk waktu zuhur, sebelum ia pergi, maka ia melakukan sholat zuhur dahulu, kemudian beliau naik kendaraan atau berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW pernah menjamak sholat karena ada suatu sebab, yaitu bepergian. Dan hal ini menunjukkan bahwa menggabungkan dua sholat diperbolehkan dalam Islam, namun harus ada sebab tertentu. Dalam hal ini, sholat jamak boleh dilaksanakan karena beberapa alasan ataupun halangan, yaitu yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km menurut kesepakatan sebagian besar imam mazhab. Dan yang kedua, perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Yang ketiga, sholat jamak boleh dilakukan jika dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Kemudian, sholat fardu dalam sehari semalam yang boleh dijamak adalah pasangan dari sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh tidak boleh dijamak, demikian pula seseorang yang tidak boleh menjamak sholat asar dengan maghrib. Kemudian, bagaimana cara melaksanakan sholat jamak tersebut?
Sholat jamak dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dengan jamak takdim, yang berarti jamak yang didahulukan, dan jamak takhir, yaitu berarti jamak yang diakhirkan. Adapun pelaksanaan dari sholat jamak takdim adalah menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya, menjamak sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur, sebanyak 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dengan isya yang dilaksanakan pada waktu maghrib, sebanyak 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Dalam melaksanakan sholat jamak takdim, maka seseorang harus berniat menjamak sholat kedua pada waktu yang pertama, kemudian mendahulukan sholat pertama, dan dilaksanakan berurutan dan tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Kemudian, adapun pelaksanaan dari sholat jamak takhir adalah menjamak dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya, menjamak sholat zuhur dengan asar yang dikerjakan pada waktu asar, atau menjamak sholat maghrib dengan isya yang dilaksanakan pada waktu isya. Jamak takhir boleh dilakukan secara berurutan dan boleh pula tidak berurutan. Akan tetapi yang afdol adalah dilakukan secara berurutan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, Nabi SAW apabila berangkat safar sebelum zuhur, beliau akhirkan sholat zuhur dan menjamaknya dengan asar. Dan apabila berangkat setelah zuhur, beliau tarik asar dan menjamaknya dengan zuhur di waktu zuhur. Hadis riwayat Abu Daud. Bacaan niat sholat jamak. Adapun niatnya, maka tempatnya di hati dan tidak disyariatkan untuk melafazkannya, karena tidak ada dalil yang menunjukkannya. Caranya yaitu dengan azan, lalu iqamah, kemudian berniat sholat zuhur dan sholat 4 rakaat bila mungkin. Lalu setelah itu ia iqamah dan berniat sholat asar, dan tidak perlu diselingi dengan sholat sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim. Pemirsa beriman, itulah bagaimana cara untuk menjamak sholat. Semoga dengan informasi tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita agar dapat menjalankan syariat Islam yang baik dan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan informasi tadi dapat menambah pengetahuan dan keimanan kita agar dapat menjalankan syariat Islam yang baik dan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, ya udah ya, jadi tambah nih ilmu kita ya. Memang tadi disampaikan tentang jamak, ini memang salah satu kemudahan yang diberikan kepada kita ya, apalagi sebagai musafir ya udah, karena kita banyak loh beberapa waktu itu kita misalnya ya waktu itu saya sholat zuhur, kan kita diberikan kemudahan nih untuk menjamakkan sholat asarnya gitu. Tapi dalam hati udahlah nanti kan ini waktu itu di daerah mana ya lupa ya. Udahlah nih sebentar lagi asar, udahlah nanti santai aja lah, nanti bisa sholat asar. Tapi qadarullah ternyata susah banget sholat asar. Nah itu dia, makanya jangan menggampangkan waktu sholat ya. Dan juga sebenarnya selain jamak, kalau kita dalam perjalanan itu ada beberapa ulama juga yang mengajarkan tentang sholat qashar ya. Jadi sholat qashar itu meringkas waktu sholat. Jadi misalnya waktu zuhur waktu zuhur dan asar, pada saat kita sudah melewati batas wilayah tadi tersebut, kita bisa masuk waktu qashar. Dalam artian misalnya asar dan zuhur, kita melakukannya di waktu asar ya, dua rakaat salam, 2 rakaat salam untuk asarnya. Begitu maghrib tidak diringkas, tidak boleh. Maghrib tetap 3. Nah, isanya boleh 2. Nah, sebenarnya ini kemudian yang diberikan Islam kepada kita ya. Insya Allah ya, makanya jadi kita harus banyak ilmunya juga, dan kita boleh kok memanfaatkan itu ya. Baik, setelah ini kita akan bicara juga mengenai orang-orang yang pandai dan rajin membaca Al-Quran, tetapi apa nih? Akhlaknya. Oh ya Allah, anaknya tidak baik. Loh, makanya nanti jangan berproses dulu. Sabar, kita akan kembali setelah yang berikut ini, tetap di Berita Islam. Berita Islam.